Pemirsa, eksekusi lahan ricuh di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas dan alat berat dilempari bom molotov oleh warga yang menolak dieksekusi. Petugas menyemprotkan meriam air dan tembakan gas air mata saat eksekusi lahan seluas 1.800 meter persegi di Jalan M. Yunus, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat pagi dan berlangsung ricuh. Meriam air dan gas air mata dilepaskan untuk membubarkan massa yang mencoba menghalangi eksekusi dengan melempari petugas. Setelah memukul mundur massa, petugas gabungan merangsek masuk dan menangkap 2 orang provokator. Sengketa lahan seluas 1.800 meter persegi antara tergugat Mada Tuang dan Damaris Sikata dan penggugat Kamal Pasha berlangsung sejak 2015 lalu dan dimenangkan penggugat Kamal Pasha di Mahkamah Agung pada November 2017. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon di Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Pedagang kesal karena tembok menutup akses keluar masuk pasar. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Para pedagang sebelumnya telah memprotes pembangunan tembok karena dibangun tanpa diadakan musyawarah dengan pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Kekesalan pedagang bertambah karena tembok yang dibangun pengelola pasar menutup akses keluar masuk pedagang dan pembeli. Menurut pedagang, semenjak dibangun tembok, penghasilan pedagang turun karena sepinya pembeli yang datang ke kios mereka. Tidak ada seorang pun pihak pengelola pasar yang berusaha menghentikan aksi para pedagang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 1 unit mobil ludes terbakar di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran mengakibatkan kendaraan lain tidak dapat melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Kobaran api menghanguskan 1 unit mobil di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat penumpang mobil merasakan hawa panas di dalam mobil. Kemudian saat pengemudi membuka kap mobil, percikan api keluar dari bagian mesin. Kebakaran mobil ini menjadi tontonan warga sekitar. Para pengendara juga tidak dapat melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah. Polisi dan petugas damkar berusaha untuk memadamkan api dan setelah api padam, kendaraan yang hangus terbakar ini baru dapat dievakuasi. Semburan lumpur bercampur gas terjadi di kawasan Kesongo, Desa Gabungan, Blora, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu, 4 warga sesak nafas dan 17 kerbau terkubur lumpur. Fenomena alam berupa semburan lumpur bercampur gas beracun terjadi di kawasan Kesongo, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis kemarin. 4 warga dilaporkan mengalami sesak nafas akibat menghirup asap belerang yang keluar dari semburan setinggi 30 meter ini. Selain itu, 17 kerbau terkubur dalam lumpur. Saat kejadian, sejumlah warga sedang mengembala hewan ternaknya berjarak 100 meter dari lokasi semburan. Semburan serupa terakhir muncul 4 tahun yang lalu. Awalnya seperti letusan, Pak. Rock gitu. Terus langsung muncrat seperti lumpur lapindo gitu. Ada. Yang keracunan 4. Kondisinya seperti apa? Sehat semua. Sudah berobat di rumah sakit pulang. Iya. Keracunan apa tuh, Pak? Racunnya, belerangnya. Ini ada racunnya. Saat ini semburan lumpur bercampur gas beracun sudah berhenti. Pihak perhutani selaku pemilik lahan menjelaskan semburan rutin terjadi namun belum mengetahui pasti penyebab lumpur meluap. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, apa yang menyebabkan semburan lumpur di Blora? Kami akan membahasnya bersama Kepala Seksi Energi SDM
wilayah Kendeng Selatan, Jawa Tengah, Pak Sinung Sugeng Arianto, dan warga korban semburan lumpur Blora Pak Suwadi. Selamat sore Bapak-Bapak, saya ke Pak Suwadi dulu. Pak Suwadi, apa saja yang hilang? Kabarnya ada hewan ternak yang hilang di sana, bisa Anda ceritakan juga kejadiannya seperti apa? Iya Pak, ada hewan kerbau yang hilang 17, 18 yang ketemu 1. Pak Suwadi, saat semburan lumpur bercampur gas ini keluar pertama kali, Anda berada di dekat kawah Oro-Oro Kesongo ya Pak? Iya betul Bu. Bagaimana Pak kejadiannya saat itu, boleh diceritakan Pak? Iya, saya memang di tempat situ sekitar 50 meter Bu. Waktu itu jam 5:30 pagi, saya memang menggembala di situ. Sebelum adzan subuh Bu, saya sudah mengeluarkan ternak saya. Nah, ternak sebelah sudah dikeluarkan semua. Di lokasi situ tiba-tiba meletus gitu. Benar ada suara dentuman Pak, yang getarannya ini terasa sampai radius 1 kilometer Pak? Iya memang benar, kalau di dekat memang tidak ada, tapi dari kejauhan memang terasa. Saat pertama kali semburan lumpur ini keluar begitu Pak, apakah benar ketinggiannya sampai 40 meter? Iya memang betul Bu. Lebih juga lebih 4 meter. Dan saat itu di sekitar sana ada warga lain juga selain Pak Suwadi? Ada yang namanya Marno, itu malah dekat sekali Bu, kali Pak Sukimen yang mengidap gas beracun itu yang parah. Jadi teman Anda, salah satu warga ini menjadi salah satu korban yang keracunan begitu ya akibat gas dari semburan lumpur ini? Betul ya. Apa yang dirasakan Pak saat itu Pak? Mual Bu, pusing, mual, sesak di dada, napas sesak. Oke, saya ke Pak Sidung. Pak Sidung, ini warga kehilangan ternak, ini diduga juga di area semburan lumpur. Kemudian juga warga merasakan sesak nafas. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mungkin Anda juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD Blora, Pak Sidung? Begini, dapat saya terangkan bahwa peristiwa yang terjadi di sana ini merupakan peristiwa alam, yaitu kalau dalam geologi disebut mat vulkano. Mat vulkano itu proses di mana lumpur yang berada di bawah lapisan kerak bumi itu berusaha untuk keluar. Jadi lumpur ini terjadi ketika saat pembentukan batuan, lapisan sedimen yang belum terlitifikasi atau terbatukan lah istilahnya. Terbatukan belum sampai sempurna, kemudian sudah tertimbun batuan di atasnya, sedimen-sedimen di atasnya, sehingga dia tidak sempat mengalami pembatuan atau belum sempurna. Nah, lumpur ini ketika mengalami tekanan yang tinggi dan juga setelah itu terjadi pembentukan gas mungkin dari batu sepit, dari batu-batu yang mengandung potensi hidrokarbon, kemudian lumpur ini akan berusaha mencari jalan keluar. Nah, dia lewat ke dalam retaan-retaan batuan, ya, zona-zona lemah itu. Kemudian zona lemah itu kalau dalam biologi mungkin bisa berupa sesar atau kekar, jadi patahan gitu. Kemudian dia akan keluar dan ketika sampai di permukaan dia akan menyembur. Jadi dia akan terakumulasi pelan-pelan, terakumulasi kemudian naik ke atas semakin besar, kemudian ketika sampai ke permukaan dia akan memiliki tenaga yang besar untuk pemicunya apa Pak? Menyembur. Kalau itu proses alami ya, jadi pembentukan dari lumpur tadi, lumpur yang belum sempat membatu tadi, itu tetap akan berusaha cari jalan keluar bersama gas yang mungkin terbentuk di dalam, bisa gas itu karbon atau gas metan dan sebagainya. Nanti dia akan keluar, kemudian dia mempunyai tekanan yang tinggi. Seberapa berbahaya ini Pak Sinung? Tergantung intensitasnya. Kalau kita bandingkan dengan yang Lapindo, memang intensitasnya lebih kecil kalau yang di Kesongo ini, di wilayah Kesongo ini. Namun yang perlu kita perhatikan memang adanya gas penyerta yang keluar dari dalam
bumi tadi, yaitu kalau tadi dari Bapak yang dari sana diceritakan ada berbau sulfur dan kemudian membuat mual, muntah dan sebagainya, kemungkinan besar itu mengandung H2S atau belerang asam belerang. Nah ini memang membuat perut mual, kemudian juga adanya kandungan gas lainnya seperti itu karbon dan sebagainya. Ini karena saat itu kejadian itu gas itu keluar dengan konsentrasi tinggi dan masyarakat berada di dekat dengan titik semburan, maka terpapar oleh gas dengan konsentrasi tinggi tadi sehingga menimbulkan mual. Baik, Pak Sinung tadi sudah menyinggung terkait dengan lumpur di Sidoarjo, Pak. Ini banyak pihak yang kemudian mengkhawatirkan semburan lumpur di Kawah Oro-Oro ini akan sama begitu kejadiannya seperti lumpur di Sidoarjo, Pak. Apakah bisa sampai separah itu, Pak? Saya kira tidak, insya Allah sih tidak separah itu. Jadi karena di daerah sekitar situ memang merupakan tempat di mana fenomena alam mat vulkano ini terjadi, antara lain di sebelah baratnya ada berdebu, ada anak pesongo dan sebagainya, dan itu kalau kita tarik garis itu segaris lurus mengikuti garis patahan. Jadi manakala lumpur-lumpur yang masih belum membatu tadi mempunyai kesempatan jalan untuk keluar, itu malah tidak berbahaya. Lebih berbahaya kalau seandainya seperti kita ketahui kalau di Sidoarjo mungkin dari zaman Majapahit sampai sudah lama sekali sampai era modern ini, kemudian lumpur tersebut tidak keluar. Ketika ada celah untuk keluar, maka potensi kandungan lumpur yang belum ada bertekanan tinggi tadi bisa muncul ke permukaan dengan jumlah yang besar seperti itu. Baik, saya ke Pak Suwadi. Pak Suwadi, kondisi warga yang sempat sesak nafas dan mual seperti apa sekarang? Dan apakah di sana ada sempat mengungsi atau bagaimana kondisi warga di sana di sekitar semburan lumpur, Pak Suwadi? Alhamdulillah yang kemarin mual dan muntah sudah diperiksakan ke klinik, sudah pulang Pak, sudah sehat. Sampai sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Sehat semua. Kalau kondisi semburan lumpurnya sendiri masih keluar atau bagaimana Pak saat ini? Tadi pagi jam 8 masih Bu, tapi sekarang sudah nggak ada. Sudah sama sekali tidak ada? Tidak ada. Tapi masih ada lumpur yang tergenang begitu ya Pak di sekitar pusat semburan? Iya masih, tapi lumpurnya nggak terlalu anyir Bu, agak mengental gitu, agak keras. Oke. Tapi dari lokasi pusat semburan ke perumahan warga Pak itu jauh atau seperti apa Pak? Jauh Pak, Mbak Anu. Dari perkampungan jauh. Dari kampung saya ada 3 kilo lah, kurang lebih 3 kilo. Jadi warga tidak terlalu khawatir begitu ya Pak ya? Nggak khawatir, biasa sering terjadi Bu. Seperti ini. Pak, benarkah ini bukan pertama kalinya terjadi? Tahun 2013 juga pernah terjadi semburan yang sama begitu ya Pak? Pernah Bu, tahun 2019 pernah, bulan puasa tanggal 7 siang jam setengah 12. Tapi titik yang lain Bu, tidak titik yang ini, titik yang lain. Oke, di titik yang memang lain. Lokasinya sama tapi titik yang lain. Kalau titik yang ini tahun 98 Bu, pernah meletus seperti ini tapi nggak sebesar ini. Pak Suwadi, setiap akan meletus atau semburannya ini keluar, apakah warga melihat ada tanda-tanda khusus, Pak Suwadi? Memang kalau yang titik ini tidak ada tanda-tanda apa Pak? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Oke, jadi tidak ada tanda-tanda yang dilihat warga ya secara tiba-tiba. Saya tanyakan. Spontan ya. Tiba-tiba. Pak Sinung, ini warga tidak pernah melihat ada tanda-tanda tertentu muncul tiba-tiba. Tadi Anda katakan bahwa ini mungkin tidak akan lama dan juga tidak akan separah lumpur di Sidoarjo. Jika tidak ada tanda-tanda, apakah bisa dipastikan bahwa akan seperti itu, tidak akan separah yang di Sidoarjo, Pak Sinung? Iya, jadi kalau kita lihat ya, kalau seperti di gunung api itu memang getaran itu bisa dipantau melalui seismograf ya. Jadi getaran itu petir semakin lama semakin meninggi, kemudian akhirnya pada suatu titik tertentu tidak ada titik balik lagi sehingga tekanan yang tinggi itu akan terlepas keluar seperti itu. Jadi sebenarnya pun di daerah tersebut
itu getaran-getaran itu ada kemungkinan kalau pas saat gelembung itu keluar lumpur tadi, mat vulkano tadi keluar itu pasti ada getaran, cuma kan karena getaran itu tidak begitu besar ya, jadi tidak mungkin terasa kecuali dengan alat seismograf ya, seperti itu baru getaran-getaran itu terasa. Jadi kalau kami lihat dari peta itu memang ada istilahnya semburan lama atau paleo mat vulkano gitu, luasnya itu mencakup sekitar hampir 114 hektar di situ. Kemudian dari itu yang kemarin yang terjadi semburan itu sekitar 3,29 hektar. Jadi yang akhirnya dengan ketebalan lumpur itu berdasarkan perhitungan teman-teman kami yang kemarin juga ke lapangan itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Jadi kemudian total materialnya itu yang menimbun kemarin itu sekitar 329.000 meter kubik berdasarkan hitungan kami. Pak Sinung, ini bukan pertama kalinya terjadi. Pak Suwandi tadi mengatakan 2019 pernah, kemudian 2013 juga pernah, bahkan titiknya juga berpindah-pindah walaupun di lokasi yang tidak berjauhan begitu. Apa yang menyebabkan ini terjadi berulang-ulang, kemudian juga titiknya berpindah-pindah? Karena di dalam bumi sendiri itu masih ada sumbernya itu. Sumbernya itu akan selalu berusaha keluar sampai akhirnya habis ya. Tapi kalau habis itu dalam waktu yang sangat lama skala geologi. Jadi kemudian kalau kita lihat sebenarnya titik kepindahan dari satu tempat ke tempat lain itu masih dalam satu area yang kami sebut itu paleo mat vulkano tadi. Jadi semburan yang purba lah, semburan yang lama, yang luasnya sekitar 114 hektar tadi. Jadi perpindahannya itu masih di sekitar situ. Pak Sinung, bisakah diprediksi kapan semburan ini akan terhenti atau bahkan bisakah diprediksi kapan akan muncul kembali? Ada periode khususkah waktunya yang bisa diprediksi, Pak Sinung? Tidak seperti banjir, gitu. Jadi kalau seperti ini tidak kita prediksi, cuma untuk mitigasi saja. Jadi areal yang sekitar 114 hektar itu kalau masuk ke situ ya memang harus waspada, dan ketika kita sudah mendekati titik semburan itu mungkin sekitar 200-300 meter itu kita kalau bisa jangan sampai masuk itu, kita lihat dari jarak jauh saja. Kemarin kan memang kalau dari jaraknya dengan penduduk memang tidak berbahaya, tapi kan di situ aktivitas di situ ada rumput ya, jadi sering banyak yang ke situ untuk mencari makan buat kerbau, untuk mengembara kerbau. Jadi ini yang harus ada diregulasi dari instansi terkait untuk supaya jangan terlalu dekat. Nah pertanyaannya, apakah sekarang sudah aman untuk warga beraktivitas di sekitar area semburan ini, Pak Sinung? Untuk sementara jangan, karena saat ini memang masih di sana walaupun intensitasnya itu sudah menurun, tapi letupan-letupan kecil kayak disebutkan Pak Suwadi tadi masih ada. Jadi untuk itu sebelum memang benar-benar letupan-letupan itu berhenti, itu lebih baik untuk tidak berada atau mendekati lokasi semburan. Jadi dari jarak jauh saja. Di sana juga sudah dari aparat sudah diberi dari aparat, mungkin dari Koramil, dari Polsek Jati dan mungkin Mustika lah, sudah dikasih pengaman dan ada rambu-rambu juga. Baik, Pak Suwadi, sekarang sudah tidak ada Pak warga yang beraktivitas di sekitar semburan lumpur, Pak? Pak Suwadi? Ya. Saat ini warga sudah tidak ada yang beraktivitas di sekitar semburan lumpur? Tidak ada, Bu. Kerbaunya sudah dirumahkan sementara waktu. Pak, ini kan sempat ada warga rekan Anda begitu Pak yang kehilangan 16 kerbau begitu ya Pak ya. Saat itu ceritanya seperti apa Pak? Ya kalau yang kehilangan ya sudah Bu, nggak dipikirkan. Yang penting orangnya selamat gitu aja. Ya, kerbaunya terendam lumpur atau bagaimana Pak saat itu? Terendam lumpur, Bu. Karena sedang berada di dekat semburan saat tiba-tiba semburan lumpur keluar begitu ya Pak? Iya, karena yang meledak itu kan tidak ada kubangannya atau apa, juga ada rerumputan itu dimakan kerbau setiap hari.
Tapi warga merasa khawatir Pak dengan semburan lumpur ini atau tidak Pak? Enggak Bu, kalau khawatir ya, kalau kejadian seperti ini kan tidak sekali ini aja Bu. Awet kakek saya dulu memang sudah sering meletus gitu. Oke, jadi meskipun sudah terbiasa, tapi mungkin Pak Sinung, meskipun warga ini istilahnya sudah terbiasa, tapi Anda katakan juga tadi bahwa tetap harus diwaspadai semburan ini. Bisa apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga? Iya, harapan kami selaku Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, jadi terkait hal tersebut, memang himbauan kami itu di daerah-daerah yang terindikasi memang seperti saya sebutkan tadi paleo vulcano tadi, sebenarnya aktivitas di situ memang perlu kehati-hatian ya, jadi perlu kewaspadaan. Jadi usahakan untuk tidak terlalu dekat dengan titik-titik semburan yang selama ini sudah muncul ya. Karena memang kalau berpindah pun tidak terlalu jauh juga, jadi dia seperti merambat dalam satu garis. Nanti itu garisnya itu kalau nggak salah barat laut tenggara lah. Jadi seperti ada semacam garis maya lah, garis yang nggak kelihatan. Disitulah di bawahnya itu terletak patahan yang sebenarnya merupakan tempat mengalirnya mat vulkano itu dari sumbernya, sosroknya di bawah nih. Baik. Ini sebuah fenomena alam begitu yang biasa terjadi di sana. Betul, Baik, terima ya. kasih Pak Sinung, Kepala Seksi Energi SDM Wilayah Kendeng Selatan, dan juga Bapak Suwadi sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Meski belum diumumkan secara resmi, PDI Perjuangan sudah kantongi bakal calon wali kota Surabaya. Ya, kami akan hadirkan informasinya usai jeda.